kayak umur 10 tahun. Dimanja-manja. Suami. Kayak 10 tahun sudah bersaingan sama yang di depannya. Dimanja. Di orang yang umur 80 ibarat kayak orang 10 tahun ke bawah. Dia kayak pelupa, dia ngambek, habis itu nggak lupa ngambeknya, marahnya cuma sebentar. Itulah. Kalau 90 kayak umur baby, digendong, dimanja. Saya ingat, saya. Terus udah 90. Tapi kayaknya saya selalu berdoa sama Allah, saya dikasih umur 120. Ini aja 50 kayak 5 tahun. Aman. Baru kali ini saya lihat orang pakai kacamata di atas di sana. Bu, lanjut Bu. Masya Allah. Lanjut. Umur. Yang keempat Bu. Yang pertama tadi apa ya? Ikhlas beribadah dan istiqamah. Ibadah dengan ikhlas dan istiqamah. Dua apa Bu? Baik akhlak, tingkah laku kita dijaga, omongan kita dijaga, ya Bu ya. WA jangan sembarangan kirim kata-kata. Hati-hati, itu sosial media itu bahaya Bu. Ya Bu ya. Jangan curhat sembarangan di Instagram. Jangan sama status, jangan sama macam-macam. Tidak semua orang senang kita ada liburan. Pasti ada yang iri hati. Jangan terus. Yang ketiga apa Bu? Atur waktu. Jangan sampai kita, kalau Al-Quran mengadakan seperti ini. Wasari ila buti-buti berpencen yang telah bersama wal ardu hiddat lil muttaqin. Bersegera. Cepat-cepat. Saya Bu kalau di rumah, kalau hari Ahad, itu saya sudah susun baju saya 7 hari. Dari Ahad. Baju susun sehari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Ahad. Untuk baju luar, baju di rumah, baju sholat di rumah, baju dalam, baju tidur. Itu aku harus susun. Karena tidak boleh ada baju yang tidak terpakai. Karena kapan ada baju yang tidak terpakai lebih baik sedekahin. Diatur semua. Jamaah, bisa minta tolong. Baju pesta. Menurut ibu jelek, bosan, tapi menurut orang itu yang terbaik. Bawain orang. Ini senang banget. Ini saya mau rencana ke Makassar, haul ibu saya yang ke 10 tahun, ayah saya ke 42 tahun. Ini nanti ya, tanggal 12 insya Allah. Tahu nggak Bu? Semua baju-baju putih saya kumpulin. Senang semua keluarga saya. Semua baju putih ya. Pusing kan? Tenang, saya doain. Baju saya kecil semua. Sudah saya kena baju. Bisa dipermak Ustaz. Dipermak lagi. Jadi ya Allah. Pojokan sini belum Pak Ustaz. Mojok di situ nggak? Lanjut Bu. Yang keempat Bu. Bu. Yang keempat, tambah ilmu. Dewi makasih ya. Pakai fatwa. Siapa sih? Ayo mulai lagi Ustaz. Yang keempat Ustaz. Yang keempat tambah ilmunya. Tulis Bu. Yang keempat. Yang keempat tambah ilmu ya Bu. Baik banget Ibu. Saya tuh mohon maaf Bu, tiap hari di foto-foto orang gak pernah ada yang cuciin. Kenapa dia yang kirimin? Tulis Bu, tulis. Yang keempat tambah ilmu. Tidak boleh orang tidak bertambah ilmunya.
Ya, makanya jangan puas dengan 3. Jangan puas dengan ilmu, tambah terus ilmunya. Kalau ada acara, oh ada pengajian sana, datang, tambah ilmu. Tiap hari nonton Islam itu jam 5. Di situ ada ilmu. Ada saya juga. Tambah ilmu ya Bu. Yang ketiga, bukan ada 3, jangan puas. Jangan puas dengan ilmu. Jangan puas dengan sedekah. Jangan puas dengan Si kampung. Masya Allah. Talilili. Bu, kenapa saya begini? Kalau begini, saya bimbing MC Roma Irama, Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Kalau di atas Aagi, pastinya Niji, Naruto, Filipina, Pak Ustad, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Tambah lagi Ustaz. Manohara, Ijabahan, Ibulur, amannya, istri pejabat, Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir. Cukup Roma, cukup Roma. Cukup Roma. Bagus banget, Masya Allah. Iya bagus. Makasih ya. Bagi-bagi tuh. Bagus Bu, adem kainnya. Adem kainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kainnya jatuh. Jadi walaupun tidak disetrika tetap bagus. Oke? Cepat kering. Dan cepat kering. Masya Allah. Ini bagus Bu. Masya Allah. Tapi habis Artinya stoknya. Habis stok. habis stoknya. Itu berarti laris. Makanya kalau ada keluaran dari Pantawan cepat buruan. Hah? Setiap hari di Margo. Cobanya langsung coba kabari. Kalau ada stok lagi kabari. Langsung beli semusin. Wah mantap. Bagusnya kita bisa bagi-bagi keluarga. Ya alhamdulillah. Jangan kita sendiri. Bahagia itu ketika kita mampu membahagiakan orang. Jadi jangan ini. Kalau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma satu. Artinya 1 itu rezeki, 2 itu tambahannya, 3 itu keberkahannya. Jadi 3 centong. Apa Pak? Jadi ada namanya ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, yang mudah, halal, lagi berkah. Ulangi ya Allah. Karena gini, rezeki itu sudah ada. Plastik, bukan plastik ya? Ya. Oh, plastik. Tapi kayak Pak, bagus. Pasti mahal. Pasti mahal. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, berkah. Jadi rezeki itu sudah ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua anak yang lahir itu sudah ada rezekinya. Amin. Tinggal bagaimana kita tambah. Karena kekayaan itu ada 5. Kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia, kaya tentram, kaya nikmat. Ulangi Bu, kaya harta, kaya rezeki. Biar banyak harta kalau ini makanya makan yang enak-enak, masak yang enak-enak. Kalau mau makanan enak tuh, Jadi habis ini makan-makan dong. pesan makanan sama Bu. Oh, Cuminya itu, sambal cuminya, kode tuh kode. bukan kode tapi
Lanjut. Kemana lagi? Yang ketujuh. Lanjut. Tanya dulu Bu ceramahnya. Yang kelima, yang kelima. Bu. Jangan puas dengan 3 ya. Apa tadi? Ilmu, sedekah, ibadah. Tambah terus ibadahnya, tambah terus sedekahnya, jangan pelit. Dan puaslah sama 3. Puaslah dengan makanan. Tidak boleh mencela makanan ya. Kalau kau tidak suka, jangan sentuh kata Nabi. Siapa yang mencela makanan tertahan rezekinya. Tidak boleh mencela makanan, diam aja. Siapa yang memuji makanan didoakan malaikat. Mau nggak didoain malaikat? Puji-puji makanan, wah enak sekali. Jangan ada malaikat di situ. Kendaraan jangan dibenci. Wah, itu kendaraan kayak malu hidup. Aku mau selamat kendaraan ini ya. Ngobrol aja. Jangankan handphone aja Bu. Kalau kita suka marah-marah sama handphone, macet lagi, nih hilang HP-mu ya. Hilang HP-mu atau rusak dia. Nggak boleh kayak baju. Waduh, bagus banget baju ini. Nanti tuh awet itu baju. Baju apa ini? Baju apa? Nanti sobek itu baju. Nanti tidak dihargai. Disayangi. Sampai Nabi memberi nama semua alat-alatnya. Pedangnya namanya sulfikar. Ontanya, pokoknya ontanya ada nama. Kucingnya ada namanya. Semua pakai nama semua. Dikasih nama. Kudungnya dikasih nama. Manja. Sisirnya ada namanya. Semua ada namanya. Karena saking kedekatan. Dekatnya. Jamaah. Lanjut. Bu. Puaslah dengan makanan. Pokoknya siapa yang memuji makanan didoakan malaikat. Dan kalau dia mengeraskan pujiannya, dibungkusin sama yang punya. Cumi sama cumi. Dia pintar Mas. Jangan jadi malu-malu. Alhamdulillah. Bagus Bu. Ibu saya juga begitu. Pas meninggal enaknya, Mas dia datang ke Jakarta waktu sakit keras. Dia datang. Nah kalau saya meninggal nanti Mas Buko yang ambil semua. Tidak boleh Mbak. Ini harus dibagi sama saudara-saudara. Jadi warisan. Oh begitu ya. Iya. Enak kan. Siapa yang rawat ibu waktu sakit di rumah sakit? Nih buat kamu pentingnya. Boleh hadiah. Dia diain. Siapa yang nyobokin ibu waktu sakit? Nih cincinnya. Baru dibagikan, kasih dulu dia. Betul. Makanya kita harus banyak harta supaya tiada waris. Jangan ninggalin utang anak-anak. Ninggalin harta yang banyak. Amin. Orang yang baik itu meninggalkan 7 keturunan. Orang yang baik itu. Perbaiki. Coba Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada hotelnya di Mekah, Madinah. Coba. Salman Al-Farisi masih ada kebun kurmanya sampai sekarang masih digunakan. Harus seperti itu. Ada namanya jariah. 1, 2, 3. Jariah. Jariah itu mengalir terus. Iban Gunawan bikin usaha seperti ini, membuka lapangan pekerjaan buat orang. Amal jariah. Berapa karyawannya dan berapa orang tertutup auratnya, berapa orang yang bahagia ketemu di acara-acaranya, tidak dipermalukan karena bajunya bagus. Wow, bagus banget. Batuk lagi dia. Jamaah, dulu tampilin tuh. Batuk lagi. Silakan batuk sendiri. Ada batuk semua kalau dia minum air. Gara-gara dia batuk dia minum semua
Kenapa saya ke belakang? Kan ada di sini. Kan punyanya kan. Iya, nggak enak ya. Boleh. Lanjut Bu. Bu, jangan puas dengan ilmu, ibadah, sedekah, tapi puaslah dengan makanan, dengan rezeki. Ibu kalau dikasih uang sama suami berterima kasih. Jangan aduh hargai. Makasih banyak. Sedikit kurang ini. Jangan kurangnya boleh. Makasih banyak. Bisa tambah. Siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah akan ditambahkan. Sehingga suami berkata, aku kasih lagi karena dia hargai, dia manfaatkan, dia gunakan. Kaget suami, ini baju bagus kan dari bapak semua. Kapan saya belikan? Kan bapak yang kasih uang, jadi saya belikan yang beginian. Dia kan kudu manja, baju manja, semua bagus. Langsung habis gaji. Oh baiklah, Besok beli nanti kita pergi lagi ya. Bayangkan Bu, ibu harus cantik karena membawa nama baik suami. Amin. Menjadilah wanita yang bisa diajak ke acara. Jangan malu-maluin. Menjadilah istri yang bisa dibawa ke pesta. Alhamdulillah saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Istri saya lah yang selalu pergi ke acara-acara kawinan keluarga, mewakili saya. Saya kan nggak bisa, nggak sempat. Pasti bagus baju. Pasti bagus. Bu, lanjut. Ada baju pertama saya dikasih sama Ibu Gunawan waktu pertama kali ketemu. Itu sudah lama, kayaknya 2011 deh. Masih dipakai. Ada di rumah, itu luar biasa. Itu kalau saya pakai, wow. Langsung keluar Auranya. Tapi saya doakan ya Allah, buatkan dia butik sebanyak-banyaknya. Amin. Karena baju saya pakai untuk salat. Makanya waktu ada manja-manja seperti itu, saya kita mulai ceramahnya Ibu ya. Puaslah dengan makanan, puaslah dengan rezeki. Ya Bu ya. Tidak boleh memuja-pujan, tidak boleh. Itu rezeki. Hujan lagi. Nggak bisa ceramah. Tidak boleh memuja-pujan ya Bu. Tidak boleh. Karena itu rahmat. Tidak boleh. Anak nggak boleh dihujat juga. Itu amanah dari Allah. Walaupun anak maaf Bu, anaknya nakal, tidak ada anak nakal itu. Yang ada karena kurang perhatian, itu aja. Saya ada sekolah gratis di Makassar Bu. Satu syaratnya guru-guru yang ngajar, tidak boleh memarahi anak. Karena anak itu datang mau jadi pintar. Ya Bu ya. Jamaah. Ada guru yang nyulik anak-anak. Saya langsung hukum dia. Saya naikkan umroh supaya dia azab di sana. Enggak, tapi saya bilang kalau kau sudah umroh pulang jangan nyubit lagi ya. Kalau kau nyubit saya pindahkan di sekolah lain. Siapa tahu sadar di sana. Sadar alhamdulillah. Akhirnya. Cocok tapi Enak banget dia motonya. Dia pas di bawah cahaya. Banyak putih, kita yang hitam. tetap auranya terpancar Ustaz. Iya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini manja hebat ya. Tempatnya pas ada orang naik eskalator. Jadi dia kayak naik eskalator melihat wajah saya. Posisi menentukan. Rezeki. Iya, alhamdulillah. Jangan pernah malu. Sama itu rezeki dijemput, rezeki itu jangan ditungguin. Kau berdoa terus di masjid, ya Allah kasih aku rezeki. Kayak cicak yang jatuh. Luar jalan. Bekerja, betul tidak? Wa ma min dabbatin, setiap yang bergerak akan dikasih rezeki. Jadi Kalau kalau kau tinggal, nggak ada. kalau tinggal ya dapat sisa kalung. Harus jemput itu mangga, manja atau dicolok.
atau ambil batu. Kalau nungguin mangga jatuh, tunggu ulang. Kayak durian tapi durian jatuh. Durian jatuh. Jadi ditunggu. Ditunggu akan ada musimnya namanya. Kalau Anda lempar itu durian, insya Allah bengkak kepalamu. Lanjut, jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Yang puaslah dengan makanan, puaslah dengan rezeki. Satu lagi, puaslah dengan pasangan hidup. Tidak ada manusia yang sempurna ya Bu. Bu, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada menyempurnakan. Saling menutupi. Unna libasul lakum wa antu libasul lahunna. Saling menutupi kekurangan ya Bu ya. Bu, suami saya pelit. Kalau begitu kau yang dermawan. Suami saya malas, berarti kau yang rajin. Caranya seperti itu, saling menutupi. Oke? Nanti insya Allah akan bagus itu, akan ikut nanti. Bu, batu yang tebal aja, yang keras aja bisa berlubang kalau tiap hari ditetesin. Iya. Walaupun cuma air. Itulah namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu orang yang maaf ya Allah, susah ngapal, susah belajar sampai dia pulang dari sekolah. Dia tinggalkan sekolahnya. Dia mau berhenti sekolah. Kenapa? Buntu otaknya, tidak bisa apa-apa. Tapi ketika hujan dia bernaung, dia lihat batu yang Besar. berlubang gara-gara kena. Oh, dia balik lagi ke pesantrennya. Dia tambah lagi belajar. Ternyata saya kurang sabar. Itu aja. Bu, sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Besi aja bisa terbang. Pesawat. Besi aja bisa terapung. Kapal laut. Maaf Bu, sekarang dunia bisa kita lihat lewat handphone. Masya Allah. Tidak usah keluar-keluar. Alhamdulillah. Baiklah, yang terakhir karena waktu, baru kita mulai ceramahnya ya Bu. Ada 6 ya Bu. Apa tadi? 1, ibadah dengan Ibu bagus loh seragam. Istiqomah. Terima kasih. Ya, kalau nggak dicicil. Jangan. Ustaz kan belum. Kasihan. Ya Allah, sabar ya. Udah dapat kan? Saya susah. Belum. Ya, Ibu tulis lagi ya Bu. Yang kelima. Yang pertama tadi apa? Kelas dan Yang pertama apa Bu? Ibadah dengan istiqomah. 2, perbaikan perbaikan akhlak. 3, apa? Atur waktu. 4, tambah ilmu. 5, berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama. Tulis Bu. Sesama itu kepada siapa? Kepada siapapun.
walaupun beda agama tetap berbuat baik. Kamu amal. Walaupun bukan manusia, sesama makhluk Allah, jin termasuk. Jangan buat air panas di lubang. Jangan sampai ada jin di situ. Katanya gini Pak, depan. Iya. Buang air panas, air di sementara ada semut di situ, dibuang. Pasti teriak itu semut tsunami. Mungkin menurut kita air kecil, tapi menurut semut itu adalah air yang besar. Betul tidak? Bu, kucing jangan diikat. Gak dikasih makan. Biarkan dia mencari makan. Kalaupun di kandang, siapkan makanannya. Jamin makanannya. Bu, bunga harus dirawat. Iya, disiram, dipupuk. Ada haknya dia. Tetangga kan ada 3. Tetangga yang satu haknya karena dia adalah manusia, walaupun beda agama, dia tetangga kita. Tetangga karena dia muslim, berarti 2 haknya. Ada lagi tetangga yang punya 3 hak. Siapa itu? Dia muslim, dia tetangga kita, dan dia ada hubungan keluarga sama kita. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dengerin dulu. Ada gosip. Dengerin. Yang kelima, Apa tuh? berbuat baik kepada sesama. Iya. Buatlah sesuatu yang berkesan. Ingat ya Bu, kebaikan itu bukan karena berbuat baik, karena terbiasa berbuat baik. Enggak instan. Khairun nas ampahun linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Bu, bisa jadi kita tidur di rumah tapi ada orang bangun doain kita. Kebayang waktu istri saya meninggal, terus saya ke Jakarta, anak saya ditahan sama mertua saya. Jangan ku ambil cucuku. Tidak apa-apa lah. 1 tahun diambil cucu saya, anak saya. Karena cucunya katanya, ya udah. Kalau kau ambil mati saya daripada dia mati. Ambil. Untung ada yang bulur waktu itu. Bulur datang, kasih saya uang untuk beli CCTV. Jadi saya pasang CCTV di rumah yang connect sama handphone. Jadi saya lihat seluruh aktivitas anak saya. Pas 1 tahunnya ibu, anak saya peluk saya, mau ikut semua ke Jakarta. Maka saya bawa dia ke Jakarta. Alhamdulillah sudah 5 tahun di Jakarta. Mertua saya masih hidup. Kan dia bilang kalau aku ambil mati saya. Ternyata nggak mati-mati kan. Kalau gitu dari dulu saya bawa. Kan dia ngancem. Mungkin dia takut kalau saya menikah lagi, anaknya, cucunya. Padahal dia kaget. Khusus betul-betul ya. Dia sayang anak-anaknya. Saya tidak pernah marah sama anak. Saya Bu menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama beliau. Tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Anak saya 4. Ibunya meninggal usianya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil-kecil. Sekarang alhamdulillah sudah 16 tahun, 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Kamu udah 6 tahun. Tidak pernah saya marah sama anak. Anak tidak boleh dimarahin. Tidak boleh marah sama anak. Anak tidak boleh dimarahin, merusak otaknya. Tidak boleh anak dipukul, sakit hatinya. Jadi saya tidak pernah marah sama anak. Bukan cuma anak. Tapi anak saya hanya sholat. Caranya gini, 10 menit sebelumnya. Nah, 10 menit lagi duhur ya. 10 menit lagi maghrib ya. Iya abah, jangan lupa ya. Ibu kan udah mau habis duhur, 2:30 baru teriak. Duhur, duhur. 2:30. Udah mau habis waktu. Maunya peringatan itu sebelumnya. Betul tidak? Bagusnya kayak sahur. Saya udah setengah mati kan. Bangun subuh, bangun pagi-pagi salat. Gampang. Karena sebelum tidur kita tahu. Jangan lupa ya,
salat subuh. Kalau sudah salat isya, salam cium semua saya. Jangan lupa tidak cepat ya. Kita mau subuh, ya abah. Kan minggu besok, udah sekolah. Tapi kan subuhnya nggak ada liburnya. Begitu. Apalagi kalau sahur bu, duluan semua duduk semua di meja, kita sahur bareng. Karena sebelum tidur ditanya mau sahur apa, sahur apa, sahur apa, sahur apa. Jadi enak kan? Ibu baru anak mau sahur makan apa? Sahur apa? Pas dia sebut mau digang kaleng, udah imsak telah tiba. Kelamaan mikirnya. Bu, namanya rencana. 1, 2, 3. Rencana. Jadi enak berencana sama anak. Oke Bu, kita mulai ceramahnya ya. Jadi yang kelima apa tadi? Berbuat baik. Berbuat baik teman. Terakhir yang keenam sebelum kita mulai ceramahnya. Yang keenam Ibu, Bu, yang keenam sabar menjalani hidup, tawakal akhirnya. 1, 3. Sabar menjalani hidup, tawakal akhirnya. Itu. Kenapa sabar Bu? Karena hidup ini harus sabar. Seandainya tidak sabar, tidak mungkin jadi nih. Ini orang sabar ini. Nyusun ini. Kebayang nggak? Orang aja setengah mati, apalagi patung. Jadi kain. Nggak pegel dia menghadap atas terus itu. Bu, tidak mungkin ada orang berhasil kalau tidak ada kesabaran. Makanya makanan orang tua kita tidak boleh marah kalau dia masak. Bayangkan dia bertengkar sama penjual ikan. Beda 1.000 aja. Beda 1.000, beda 500, beda 50 perak. Cari tempat lain. Ongkosnya 5.000. Banyak ongkosnya. Bu, sabar ya Bu. Coba tarik nafas. Jadi ditarik dulu baru turunin. Tarik dulu. Diturunin, jangan tepat. Tarik dulu baru. Itu mah kesabaran. Tarik dulu. Alhamdulillah. Ibu, tawakal itu menerima ketentuan Allah. Udahlah. Kita doakan Ipan Gunawan dengan usahanya, dengan panjanya diberkahi oleh Allah, amin. Ditambahkan kebaikannya, amin. Ditambahkan cabangnya seluruh Indonesia, karena itu doanya waktu di Ka'bah saya lihat itu. Tambahkan cabang-cabang saya. Bagus Bu. Alhamdulillah. Kalau banyak cabangnya bagus Bu, berarti membuka lapangan banyak tambah orang, dan orang semua bagus semua bajunya ya Bu, cantik semua. Karena jangan sembarang kain, jangan pakai kain yang bikin panas, lembut nih. Banget ini. Ketika cinta pasti. Ketika cinta pasti. Ibu, sekarang semua tangannya begini. Begini semua. Yang tidak bisa begini berarti asam urat ya. Nah, rematik. Bu, sedekah Al-Fatihah 10 kali. Tulis. Sedekah Al-Fatihah 10 kali ketika sebelum salat subuh. Jadi sebelum salat subuh baca Al-Fatihah dulu. Kenamanya sedekah subuh ya? Bu, apa salahnya ibu sedekah subuh dengan Al-Fatihah? Iya, enggak mau keluar uang. 1. Nih, jadi ibu Al-Fatihah untuk Nabi. Tulis. Tulis Bu. Apanya suruh begini? Al-Fatihah untuk Nabi. Tulis Bu. Ila darati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sedekah Al-Fatihah buat Nabi supaya kita dapat syafaat. Yang kedua, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin, termasuk saudara-saudara kita di Gaza. Tadi aku udah jalan perjalanan ke sini, saya nangis lihat ada warga Gaza dihancurkan sama Israel, makanannya bantuannya.
dibuang semua. Dia langsung ambil pasir, kamu mau makan apa? Makasih banyak Pak Gunawan. Semua keuntungan di sini yang beli kudung model anggap lagi versi Palestina itu berapa persen? 40% apa 6? Semua 100%. Untuk keuntungannya ke Palestina. Masya Allah, bangun masjid, bikin habis Quran, bangun masjid, nggak pernah ngomong di Pak Gunawan. Kita yang mulutnya nyinyir, nggak bikin apa-apa, banyak aja. Tahu-tahu ada di Mekah aja, di Pak Gunawan, tahu-tahu haji aja, tahu-tahu alhamdulillah saya nggak berangkat. Karena saya pakai bisa murada. Bisanya nggak keluar. Sedih. Saya bersama Ruben nggak dapat. Insya Allah tanda paling Mana saya sudah bikin acara lagi. itu program ada. Tahun depan tidak koin plus. Ya, plus ya. Bu, Ya. tulis Bu. Al-Fatihah buat siapa? Yang kedua Al-Fatihah buat Muslim dan Mukmin. 3. Ya, Al-Fatihah 10 subuh 10 kali ya Bu. Al-Fatihah buat Nabi yang pertama, Al-Fatihah buat Muslim. Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Jangan lupakan guru-guru kita yang pernah ngajarin kita ABC, Alif Ba, guru TK. Ibu sudah lupa kan guru-gurunya? Jangan lupa ya Bu. Guru TK kita, Masya Allah, luar biasa. Itu orang belanja. Acak-acak dong. Hebat ya, berbelanja sekaligus donasi. Iya. Jadi bagus, berbekas. Jadi nanti ini kan kulung-kulung kita yang Palestina ini akan jadi saksi dari kemudian bahwa kita pernah bantu orang Palestina. Tahu nggak nanti? Ada seorang ini, Bu, ada seorang anak bermimpi melihat kiamat sudah datang. Ceritanya gini sebenarnya. Lupa Mas. Bukan lupa. Ceritanya gini, tengah malam rumah Nabi digedor oleh wanita. Kata Aisyah, siapa ini tengah malam datang? Mana Nabi lagi tidur lagi istirahat. Ada apa? Dia tunjuk tangannya gini. Mana Rasulullah? Pas dia buka, tangan saya hangus. Kenapa? Gara-gara saya bermimpi. Bangun tidur langsung hangus tangan saya. Kok bisa? Saya mimpi melihat kiamat sudah datang. Ada yang dibawa ke surga, ada yang dibawa ke neraka. Alhamdulillah saya masuk surga. Cuma di surga saya cari ibuku, saya cari ayahku. Ternyata ibuku tidak ada, ayahku ada. Saya tanya ayahku, ayah, ibu di mana? Ibumu itu lagi di neraka. Kenapa? Dia pelit. Sepanjang hidupnya cuma 2 kali menyumbang. 2 kali menyumbang seumur hidupnya. Iya. Yang pertama sepotong roti, yang kedua selembar kain. Cuma itu aja yang saya ingat Bapak. Walhasil sang anak ini berkata kepada malaikat Ridwan, masukkan aku ke surga, ke neraka. Saya mau lihat ibuku di neraka. Pas dia lihat ibunya di neraka, dia lihat ibunya lagi dibakar. Tapi setiap mau dibakar, ada 2 yang menyelamatkan, selembar kain dan sepotong roti. Jadi usahakan Bu, ini niatkan. Jadi kalau beli burung manja Palestina, niatkan sebagai sedekah. Setuju? Saya berniat sedekah untuk warga Palestina karena Allah. Tandanya ada bekas-bekasnya. Apa bekasnya Bu? Makanya orang pulang haji gundul, potong rambut, tahallul minimal 3 lembar sebagai tanda kalau kita pulang haji. Kalau perlu gundul, bagi haji yang pertama gundulin supaya rambut ini sudah bersih. Lalu yang timbul rambut-rambut yang baru itu adalah rambut yang baru setelah dihapuskan dosa-dosa. Jadi
digundulin itu, dihapuskan seluruh dosa-dosanya, maka rambut yang tumbuh kembali itu rambut yang bersih dari dosa. Itu maksudnya. Makanya rata-rata orang gundul baru pulang haji. Yang laki-laki ya, yang perempuan enggak. Yang perempuan ujung-ujung rambutnya aja, yang penting 3 lembar. Syarat aja. Syarat 3 lembar. Usahakan 3 lembar ya. Kalau laki-laki gundul. Jamaah. Al-Fatihah pertama buat siapa? Al-Fatihah kedua buat siapa? Yang ketiga? Yang keempat, kedua orang tua dan leluhur. Jangan lupakan leluhur kita. Orang tua, ibu bapak ada tuh yang doain. Nenek kita, nenek goyang kita, nenek moyang. Aduh, Nenek moyang. Yang kelima, Al-Fatihah untuk para pemimpin. Ibu, Al-Fatihah buat para Al-Fatihah buat para pemimpin ya, Bu. Ya. Bu. Bu. Al-Fatihah buat siapa? Pemimpin. Siapa pemimpin? Semua pemimpin. Suami pemimpin, bos di kantor pemimpin. Kesalahan kita jarang mendoakan pimpinan kita. Yang ada suka protes aja. Ini karyawan jangan suka ngomongin pimpinannya. Di mana kau makan? Tidak boleh meludah di sumur yang dia minum. Betul. Orang yang mau ngomongin pimpinannya, bosnya, tempat dia bekerja, sama saja dia meludah di sumur yang dia minum. Nggak boleh. Ibu pernah, saya mau nanya, ibu pernah doain pemimpin? Jarang kan? Makanya Al-Fatihah untuk para pemimpin. Nggak usah jauh-jauh. Kapan ibu doakan Pak RT? Itu kan pemimpin juga. Giliran KTP-nya hilang, baru doa. Ih, Pak RT baik banget. Karena KTP-nya hilang kan? Pak RT. Masya Allah, luar biasa. Ada kursi. Itu di depan. Masya Allah. Masya Allah. Itu pasti bajunya Bang Kemangan ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini pencinta semua ini. Gunung Manja Palestina. Bagus sih. Jadi kita membantu Palestina lewat cara kita masing-masing. Yang Quran ngajinya, yang doa dengan doanya, yang passion dengan ini baju-bajunya. Jadi kalau kita jalan kemana-mana, ini berarti kita mempromosikan Palestina. Amin. Lanjut. Ibu, yang keenam, Al-Fatihah buat anak keturunan. Nah, itu. Bukan anak cucu ya, anak keturunan. Al-Fatihah buat anak keturunan. Ulangi, Al-Fatihah ada 10 ya, sedekah subuh ya. Bu, cepat, baru mulai ceramahnya. Pokoknya ceramah ini sampai jam 6. Anda puas, saya lemas. Masya Allah, tambah kursi. Ini tadi, Masya Allah, saya dibuatkan jus sampai 2 jam. Udah air doang ini. Kan udah batal, Ustaz. Udah batal, setengah jam lagi. Nggak boleh karena kita harus ceramah sampai jam 4 aja ya. Soalnya sholat asarnya belum. Takut, jadi setengah jam lagi. Dan ini belum mulai ceramahnya. Baru pembukaan. Makanya setiap ada kajian di Manja datang ya Bu. Kebayang nggak kemarin Manja di Bandung? Dari Sulawesi datang. Lo ini sih. Coba dari Makassar datang. Makassar. Ada dari Makassar, ada dari Kalimantan, Makassar. Masya Allah, ada dari Sumatera,
Tunggu ya, nanti kita bikin cabang di sana. Amin. Kenapa saya Makassar sudah ada. Ada. Aminkan dulu ya. Udah ada? Ada. Yang ada di Makassar. Kemarin pengajian juga. Cuma saya tidak bisa datang. Banyak. Soalnya acaranya ada di dua di Ada di Jalan Petra. dalam Petarani Petarani. sama yang Tasning. Iya, dua. Masya Allah. Karena Masya Allah Makassar itu memang ada lagi yang beli. Senang Ustaz, kita beli setelah ini. Habis ini beli lagi ya. Ya, ini sudah dipakai, nanti beli lagi. Ini beli tadi. Beli 10 lah. Iya, amin. Lanjut. Jalan Kita mulai ceramahnya ya. Al-Fatihah yang pertama buat siapa? Nabi. Yang kedua Muslimin. Tiga guru ulama. Empat, kedua orang tua dan leluhur. Lima, sedekah subuh tapi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu jadi doa. Coba. Waladhdallin. Kenapa disunahkan baca amin? Karena Al-Fatihah itu doa. Ulangi, Al-Fatihah buat siapa? Nabi. Al-Fatihah yang kedua buat Muslim mukmin. Tiga, guru ulama. Empat, orang tua dan leluhur. Lima, para pemimpin. Lima, anak keturunan. Berarti bangun anak. Itu 6 anak keturunan. 7, Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Ya, suami. Siapa itu? Sahabat. Bukan. Orang yang kerja sama kita, orang yang pernah kita bantu. Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Ya, pernah kita bantu. 8, Al-Fatihah buat orang-orang yang kita cintai. Siapa itu? Suami, saudara, besti. Besti. Ada kan besti palsu. Ada ruang lagi di situ. Gudang. Ada Ustaz, ayo kita ikutin. Saya kan sudah keliling. Kecuali gudangnya belum. Ayo Ustaz, turun. 9, Al-Fatihah buat yang nitip doa. Bu, Al-Fatihah buat yang nitip Doa. enak kan? Kan kita nih paling banyak utang. Utang doa di grup. Doakan aku ya, iya saya doakan, tidak didoakan itu dia doakan. Nggak tahu. Pengalaman. Doakan yang menitip doa. Amin. 10, Al-Fatihah buat diri sendiri. Oh, itu Al-Fatihah. Iya. Hajat, kebutuhan, cita-cita. 2, 3. Hajat kebutuhan cita-cita. Sekali lagi. Hajat kebutuhan cita-cita. Coba diulang. Hajat kebutuhan cita-cita. Ayo dapat Ini hajat sama kebutuhan. Pak. 2, 3. Hajat kebutuhan cita-cita. Dapat maju Pak. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ibu, sebelum saya tutup, saya minta tolong semuanya angkat tangannya, kita berdoa. Sebelumnya kita doakan dulu semua warga Palestina yang sudah jadi korban. Amin. Kita penerimaan murid baru sekarang kan. Di sana tidak ada penerimaan murid baru. Kenapa? Semua anak-anaknya banyak meninggal. Jadi sekolah-sekolah tutup. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila roh saudara-saudara kami yang syahid di Palestina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sebenarnya yang kami Allahumma firlahu wa'afu wa'fu. Allahumma wa'fu. Ampuni dosa mereka ya Allah, lapangkan kuburnya, sahidkan mereka ya Allah. Mereka tidak tahu apa-apa tapi mereka disiksa, dizolimi. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan hidup, kemuliaan hidup, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ya Allah,
Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah. Anugerahkanlah kebaikan yang banyak. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya Allah, lancarkan rezeki kami. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa qur rabbi birhamhu anta khairur rahimin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah. Khusus usahanya Ipan Gunawan Manja, kita doakan Bu ya supaya berkah semua, amin. Terima kasih banyak Bu atas dukungannya untuk Palestina, dan alhamdulillah Ibu, sedekah yang terbaik adalah sedekah pada diri. Ya, manjakan diri kita. Kita berhak bahagia. Makasih banyak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan kalau ada tanya jawab Bu, sekitar 20 menit. Ada yang mau nanya? 20 menit untuk pertanyaan. Oke. Oh, Paling pertama tadi dari paling pertama sebelah sini dulu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan Bu? Nomor baju saya. Mau ngasih baju lagi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, apa benar selingkuh itu sudah menjadi penyakit atau tabiat yang tidak bisa disembuhkan katanya? Lalu bagaimana cara kita menyikapi suami yang ketahuan selingkuh nih Ustadz, tapi kita menerima dan memaafkan? Jadi bagaimana cara kita agar kita bisa ikhlas dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Selingkuh itu zina ya. Nggak boleh. Tidak dibenarkan selingkuh itu. Bu, selingkuh itu tidak benar. Lebih baik menikah lagi daripada selingkuh. Kalau menikah lagi berarti cuma satu. Tapi kalau selingkuh bisa jadi selingkuh ini. Makanya bacakan doa suami. Bu, kalau suami doain, bacakan Al-Fatihah di sini. Ada logonya di sini kan? Supaya tidak melirik karena bacakan Al-Fatihah 41 kali di sini. Bu, dengerin dulu ya Allah. Pada waktu ibu dibonceng motor, bacakan. Bu, papa barin dong, saya pijitin. Atau suami udah lah, mama capek, masih ada 20. Kalau mau aman, sesudah maghrib bacakan 41 kali. Pas ihdina siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, niatkan untuk suami. Ihdina. Ibu maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kalau ibu ini, setan itu tidak suka kita setia. Setan itu menggambarkan, maaf ya Bu, seandainya perempuan di dunia sudah habis, kucing lewat, kucing pun jatuh cinta sama kucing. Saking bahayanya itu setan. Makanya ibu doakan suami, itu paling aman. Ya, doakan suami. Tapi ibu harus lebih hebat. Kalau selingkuhan itu cantik, kita harus kalahkan dia lewat kecantikan akhlak. Jangan milih suami. Orang menikah supaya tenang kan? Ibu langsung kasih servis yang bagus. Kok boleh selingkuh sama suamiku, tapi saya yang milih. Lanjut. Bu, makasih ya. Surah Al-Fatihah 41 kali. Udah maghrib. Insyaallah. Lanjut pertanyaan kedua mana ya? Paling depan aja ya, maksud ya. Pertanyaan ini sampai jam 4 aman. Mau 20 pertanyaan pun tahu. Karena saya kan jawabnya aja. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Kifia dari Depok Timur. Saya mau bertanya di luar tema ya Ustaz. Ini kita kan sholat 5 waktu. Katanya kalau sholat itu kita nggak boleh merem. Tapi sedangkan kita sholat sambil sujud, itu mata kita kan otomatis merem Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya kalau
sholat kita rukuk sujud kadang-kadang merem. Terima kasih. Semua anggota badan harus sholat. Makanya makruh hukumnya menutup mata. Sebaiknya mata pandangannya ke tempat sujud. Ustaz, gimana kalau kita terganggu? Kalau terganggu boleh nutup. Khawatirnya ibu nutup mata, imamnya sudah beri salam, ibu masih sujud. Ibu ini. Oh, kalau salah. Jangan, sebaiknya jangan tutup mata. Makruh hukumnya. Bukan haram, tapi makruh. Karena mata ini butuh juga menyembah. Ya. Iya. Ibu kalau begitu ketawa, kalau begitu saya cabut aja penglihatannya. Apa bedanya sama orang buta? Kan biarkan dia memandang. Oh, kalau saya di Masjidil Haram, maaf, mata saya lihat Ka'bah. Boleh. Satu-satunya yang boleh lihat. Tapi ya, kalau kita salat harus pandangan ke tempat sujud, nggak boleh kemana-mana ya. Selain ada Ka'bah di depan. Selain cuma satu doang yang diperbolehkan kalau ada Ka'bah di depan. Itu nikmat banget Bu, kalau di depan Ka'bah. Makanya saya kalau salat di Masjidil Haram selalu dekat Ka'bah. Iya enak. Kenapa? Perempuan lebih bagus, lebih gampang. Usahakan ya Bu, jangan tutup mata, nggak boleh. Nggak haram sih, tapi makruh. Tapi kalau mengganggu, misalkan ada yang mengganggu, contoh yang di depan melorot roknya, itu boleh, karena ada yang mengganggu. Atau ada laki-laki di sana kelihatan celingan di belakangnya. Ada lagi yang bertanya? Semua bertanya boleh. Aku ke belakang ya sekarang ya. Ini lagunya Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam masuk. Saya mau bertanya nih, Ya Bu. bener nggak kalau kita misalnya suami udah meninggal, terus kita nggak nikah lagi, katanya Nabi Muhammad cinta banget sama kita, terus sayang banget sama kita, dan nanti kita masuk surga yang ada Nabi Muhammad SAW. Ibu maaf ya, jodoh tidak boleh ditutup. Kalau suami ibu meninggal, ibu ada jodoh jangan ditutup. Jangan, kita tidak tahu. Kalau saya kan, makanya saya puasa tiap hari. Tidak boleh tidak menikah lagi, makanya saya kalau menikah kalau tidak sempat puasa, makanya saya puasa. Cuma hari ini batal. Karena ada acara, kebetulan acara saya ada tiap hari, batal lah tiap hari. Gimana saya mau puasa? Dengerin, Kan dia ngomong. cuma wanita yang dikasih hadiah. Siapa wanita yang meninggal suaminya, lantas dia berkata saya tidak menikah lagi, disiapkan istana di surga. Amin. Laki-laki tidak. Laki-laki harus menikah lagi. Nanti insya Allah. Nanti kalau anak saya sudah menikah, baru saya menikah. Tidak pakai tongkat itu. Cari pengasuh. Cari pengasuh. Jadi gitu ya Bu. Kenapa wanita itu, mohon maaf, apalagi kalau dia punya anak, dia rela demi anaknya, dia rela. Tapi kalau misalkan ada wanita masih muda, terus dia tidak nikah lagi, kan jadi fitnah buat orang lain. Bagian juga tidak ada yang nafkahi dia. Kita tidak boleh melarang. Makanya disinilah hukum agama kita bagus banget. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 dalam warisan. Paham nggak maksudnya? Tahu. Laki-laki dapat berapa? 2, perempuan dapat 1. Apa maksudnya Islam itu? Supaya laki-laki menanggung saudara perempuannya. Apa istrinya? Ya Bu ya? Bu, kalau wanita menikah lagi, khawatir nanti dia tidak bersama suaminya. Yang pertama, karena dia akan bersama suami terakhir. Atau dia dipilihkan pada suami siapa mana yang dia suka, yang paling bagus agamanya. Ya Bu ya? Kita tidak boleh marah, dia menikah lagi. Terus
Kenapa kemana? Namanya kau mau tanggung dia. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau ibu bisa bertahan, bertahan. Pasti jangan ada orang. Itu nama penyakit namanya. Ibu waktu itu suka dibantu. Dia bisa menikah lagi. Kalau nikah suaminya orang bukan lagi dibantu, ditodong kau. Ada lagi? Banyak. Pertanyaannya kalau nggak selingkuh tentang nikahan lagi, mau apa ya? Bukannya nyomong. Enggak tentang nikahan, boleh deh kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan Ustaz balik sini dong. Ya Ustaz, nama saya Marwah. Saya mau bertanya Ustaz. Tadi kan Ustaz berulang kali mengatakan bahwa kita perempuan tuh harus tampil cantik ya kan Ustaz. Nah, salah satu cara untuk cantik itu ya berdandan kan ya Ustaz. Nah, di sisi lain saya pernah dengar bahwa perempuan tuh tidak boleh bertabaruj. Nah, tabaruj seperti apa sih yang dilarang Islam Ustaz Tabe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parfum tidak boleh menyengat. Dua orang terbalik. Tidak boleh. Harum boleh, menyengat tidak boleh. Makanya parfum wanita itu soft. Laki-laki, wah. Nah, yang kedua, tidak boleh ada gerincingan. Gelangnya boleh bagus, tapi tidak boleh bersuara. Sampai lompat. Ya. Bu, tidak boleh berbentuk. Tidak boleh berbentuk. Lakukan. Bu, tabarus tidak boleh, maaf ya. Ini namanya menutup. Menutup aurat. Kalau ini memutus aurat. Ini apa Bu? Ini. Kenapa tahu bentuknya? Membentuk. Menutup. Yang namanya menutup ini. Ini apa Bu? Menutup. Apa isinya? Ini siapa yang ada di sebelah sana juga? Rambut wanita tidak boleh lebih pendek. Batasnya pundak. Laki-laki tidak boleh melebihi pundak. Batasnya sampai di sini. Batas. Yang perempuan tidak boleh di atasnya, laki-laki tidak boleh turun ke bawah. Itu batasnya. Semua ada. Wanita itu, maaf ya, harus bersolek. Karena wanita itu berwarna, tak berbau. Laki-laki berbau, tak berwarna. Maksudnya. Oke? Dan ingat, ibu harus perawatan. Pedikur cukup. Harus cantik. Ada lagi? Cepat ya. Cepat ya. Kalau apa? Coba dari sebelah sini coba aku dulu ya. Masih ada kah? Dari sini Pak Ustaz. Masih ada 9 menit. Oh, ini mau jadi orang boleh. Boleh. Menanya, Ustaz bulannya lewat mana? Assalamualaikum. Oke, Ustadz mau tanya, kadang sibuk kegiatan itu suka lupa misal. Jadi kalau lagi tapi udah terlanjur sholat itu gimana Ustadz? Tidak boleh sholat dalam keadaan haid karena itu kotor. Dan ibu dapat hadiah dari Allah untuk tidak sholat. Puasa tetap bayar. Orang yang halangan tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Quran. Tidak boleh menyentuh Quran. Bu, tidak boleh sholat ya. Ustadz kalau terlanjur sholat karena ketidaktahuan masih aman. Tidak ada dosa bagi orang lupa. Tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Tidak ada dosa bagi anak-anak kecil. Yang ada salah. Bukan dosa tapi salah. Jadi hitungannya ibu dosa bukan, tapi salah. Makanya harus pastiin dulu. Ya. Ada lagi? Ada lagi, silakan. Ayo,
Yang ibu suka marah-marah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, Ya. kalau kita punya, kan setiap tahun kita mengeluarkan uang zakat mal ya. Ya. Boleh nggak kalau uang zakat malnya itu kita berikan kepada orang yang memang tidak mampu, rumahnya misalnya banyak yang rusak gitu, dan untuk memperbaikinya, tapi masih ada ikatan saudara gitu, Ustaz. Atau kita memberangkatkan orang untuk pergi umroh. Oke, boleh. Terima kasih, Ustaz. Oke, gini. Zakat itu dibagi 3 ya. Zakat kita bagi 3. 1, sepertiganya lagi untuk orang yang ada hubungan darah sama kita. Kasih di sini. Yang kedua, yang ada hubungan pekerjaan sama kita. Jadi boleh dikasih kepada anak-anak karyawan kita zakat. Supir boleh. Itu kan. Tapi yang tidak boleh itu di bawah atap rumah kita. Saudara yang tinggal sama atap kita berarti dia jadi tanggungan, bukan zakat. Tapi kalau sudah saudara kita tapi di luar rumah kita, berarti bukan tanggungan, bisa dikasih. Yang ketiga, yang tidak ada hubungan darah sama kita, tidak ada hubungan pekerjaan sama kita, jadi boleh. Boleh nggak dipakaikan umroh? Jawabannya boleh. Tapi tidak ada zakat yang tidak boleh dikasih kepada siapapun termasuk orang yang mampu. Apa itu? Zakat fitrah. Hanya khusus 2 orang, fakir, miskin. Itu 2, 3, fakir, miskin. Tapi kalau zakat boleh di 8 golongan. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, guru agama. Boleh. Siapa lagi? Orang yang tergantung utang. Orang yang pinjol, kasihan. Udah keliling utang sampai mau bunuh diri. Apalagi orang yang maaf bu, yang mana miskin? Miskin itu ada pekerjaan tapi tidak cukup pendapatannya. Fakir yang mana? Tidak punya pekerjaan. Amil, pengurus. Fisabilillah, guru agama yang ngurus agama Allah. Orang yang tergantung utang tidak bisa bayar utangnya, terlilit utang. Orang yang musafir kehabisan, dia orang Sumatera tinggal di Jakarta kehabisan bekal, itu boleh. Anak mahasiswa, anak sekolah, itu boleh. Ya bu ya, itu makanya di catatan handphone saya itu. Oh ini uang saya dikasih, ini larinya kemana nih? Saya begitu itu. Ini larinya ke sini, ini larinya ke sini, ini larinya ke sini. Tapi luar biasa betul. Kalau kita perbaiki rumah orang, waduh. Boleh, kan beda rumah. Justru kalau kita sedekah kepada saudara sendiri, pahalanya 1000 kali lipat. Kalau kepada orang lain 10, kepada keluarga, kepada yang dikenal 100, kepada keluarga 1000, kepada anak 10.000, kepada orang tua 100.000, kepada usaha 1 juta. Bagaimana dengan masjid? Itu pahalanya 1 juta kali lipat. Dan itu jadiah. Zakat tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh. Karena zakat harus orang. Masjid itu bukan orang. Kalau masjid wakaf atau sedekah, kalau zakat itu harus orang, person. Makanya harus ada badan amil zakat. Nanti dia atur siapa yang berhak dapat. Rumah tapis boleh tapi gurunya. Jangan rumahnya itu wakaf. Jadi zakat itu harus orang. Masjid beda, sedekah. Ada namanya zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Apa itu infak? Kelebihannya. Kita zakat fitrah berapa beras bu? 4 liter. Zakatnya itu sebenarnya zakat fitrah cuma 3,5 liter. Setengah liternya itu infak. Kelebihannya, kelebihan jangan dari pas-pas tuh benar. Lebihin setengah liter. Setengah liter. Jadi maaf ya, masjid bukan zakat. Makanya ada masjid kebakar. Kenapa? Karena zakat dibangunin.
itu boleh gini, yang dikasih ustaznya, nanti ustaznya yang nyumbang ke masjid. Caranya begitu. Saya dikasih orang bulur, saya kasih lagi masjid. Kenapa? Karena harus orang. Karena zakat itu ada ijab kabulnya, Bu. Saya terima zakatnya tahun ini karena Allah. Harus terima dulu. Maaf ya, Bu. Tapi kalau masjid jatuhnya apa? Wakaf, sedekah, infak. Oke? Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Taubah disebutkan 8 golongan orang. Itu namanya sedekah. Jangan zakat. Lebih bagus sedekah atau wakaf. Karena itu sedekah jariah jatuhnya. Jadi ada namanya sedekah jariah. Makasih banyak, Bu. Ibu bagus pertanyaan. Bapak-bapak boleh nanya nggak, Pak Ustaz? Hah? Bapak-bapak barangkali ada yang mau nanya. Ini bapak satu. Iya, bapak-bapak. Takutnya malu ya. Nggak apa-apa kok, bapak-bapak juga yang di belakang pengen nanya. Nggak sih, Ibu. Kalau nggak ada ya udah balik lagi ke ibu-ibu. Mana coba ada lagi? Masih ya, Pak Ustaz ya? Pertanyaannya ya. Sebelum kita closing. Habis aja. Nggak boleh. Sudah 15.59. Oh, sudah 15.59 ternyata. Tapi bisa sambil nanya-nanya sambil jalan nanti bareng Pak Ya, Ustaz. silakan. Fashion installation ya. Foto dari atas dulu. Oh iya, Pak Ustaz udah tahu banget ya skenario-nya kayak gimana ya. Diam, nggak usah gerak-gerak. Begitu. Ya. Fotonya dari sini dulu. Boleh. Ada yang mau merapat mungkin ke sini coba. Nanti semua gantian kok, boleh ya. Kita per baris, kita boleh foto bareng. Iya. Boleh, silakan Ibu. Saya atur coba. So. Sekarang saya pindah. Nanti filenya ada ya, nanti akan di-share ya. Nanti filenya akan di-share di Sini lagi. Oke, sekarang ganti sudut. Ini sebelah sini boleh coba. Gak apa-apa, dekat bunga. So. Gak apa-apa. Ya, satu. Yang mau foto sama ibunya Ipan Gunawan, silakan. Kapan lagi ketemu ibunya Ipan Gunawan? Betul. Oke, sekarang ganti sudut lagi. Sudut kanan. Pak Ustadz sebelah sini katanya. Sebelah kanan dulu, Pak Ustadz. Nanti ya kalau yang selfie ya, nanti semua linknya akan kita kasih kok. Yang selfie-nya nanti ya kita foto Jawa bersama. Timur ini. Oh iya benar. Oh iya. Habis ini kita sama-sama bareng Pak Ustadz ke venue Oh iya. fashion installation. Kita bareng-bareng ke Palestina. Palestina, Ustaz, ke areanya ya. Nanti di sana boleh sambil selfie kok. Jadi kalau sekarang kita foto bareng-bareng dulu ya. Foto bersama-sama. Boleh nanti kita akan invite Pak Ustadz ke daerah sini. Foto bareng-bareng nanti linknya akan kita share melalui teman-teman kru toko kita ya. Oke, makasih. Pak Ustadz requestnya sebelah sini, Pak Ustadz. Kita di sayap kanan. Sekali lagi untuk yang selfie nanti ya, bisa sambil jalan ke arah venue. Susah ya, susah ya. Kirain kalau orang Jakarta, ya kan ada lihat orang terkenal ya. Kirain cuma kita doang di. Oh dulu, kita pindah dulu ke sini Bu. Nanti sambil jalan ke Bapak. Ibu yang di depan bisa duduk nih. Kapan lagi bisa foto sama Pak Ustadz dan Mama Dede sekalian ya di sini. Makasih. Kita langsung sambil jalan-jalan ya. Oh, ke kasir dulu. Oke. Ibu-ibu sekalian dan seluruh jamaah yang ada di sini. Siap-siap nanti ya, kita akan lanjut lagi.
bahwasanya pemateri kita hari ini yaitu Ustadz Maulana menjadi penutup dari seluruh rangkaian tausiah selama seminggu terakhir Love, Hope, and Humanity ini. Jadi terima kasih untuk seluruh wanita manja, seluruh jamaah yang setia hadir selama seminggu terakhir atau yang baru datang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Habis ini kita bareng-bareng Pak Ustadz Nur Maulana ke area fashion installation bareng-bareng. Jadi sekarang kita tur dengan Ustadz ke instalasi ya bunda-bunda ya. Nanti tinggal ikutin Ustadznya dan dari manja. Saya emang kayak gini ya kejadian tiap hari ya. Iya betul banget sepertinya. Oke, siap-siap kita ke instalasi ya bersama Ustadz Maulana. Pak Ustadznya mau kasih dulu sebentar. Banyak ya, Bu nanti bisa sambil selfie loh Bu di jalan. Bahkan di tempat fashion installation. Oh, temanya lebih enak dibanding di toko. Barangkali ada yang mau menunggu Ustadz di instalasi sekarang, duluan aja yuk kita ke instalasi bunda-bunda. Karena Ustadznya akan menuju ke instalasi fashion. Jadi nanti teman-teman toko atau yang menginvite ibu akan memberikan link foto bersama tadi melalui WhatsApp ya. Jadi tidak akan kehilangan momen bersama Pak Ustadz. Sudah ready Pak Ustadz kita? Oh masih foto-foto. Ke fashion installation-nya Kak Ivan Gunawan. Mari yuk ibu-ibu kita ikutin bareng-bareng. Lewat sini Pak Ustadz ya. Kita bareng-bareng ya bareng Pak Ustadz kita. Wah masih terkenal. Ada bodyguardnya nih. Kita langsung ke fashion installation. Oke. Tunggu dulu rame-ramenya. Boleh, nanti di sana bisa foto bareng lagi. Jangan ada barang yang ketinggalan, silahkan diperiksa kembali tas.